Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Good morning student. Good morning. I'm fine. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dan berkumpul lagi untuk belajar kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa. Dan kali ini akan dipimpin oleh Dimas. Silakan Dimas. Duduk siap. Berdoa. Dulu siapa yang hari ini teman kita tidak hadir? Alhamdulillah, berangkat semua berarti semua hadir. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang apa. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini lagunya adalah dari Sabang sampai siap-siap. Ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau itu yang pulau besar. Banyak lagi yang pulau-pulau kecil, ada Pulau Bali, Pulau Nias, banyak ya. Itulah Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan budaya yang harus kita akui dan kita hormati, saling menjaga agar terjadi persatuan dan kesatuan. Baik, sebelum mulai belajar, persiapkan diri kalian. Kita cek dulu kerapihannya. Coba berdiri semua dulu, berdiri. Lihat pakaian masing-masing, apakah sudah rapi? Bajunya dimasukkan. Pakai ikat pinggang semua. Pakai, alhamdulillah sudah rapi semua.
semua. Kalau sudah rapi, boleh duduk kembali. Sekarang silakan persiapkan alat untuk belajarnya. Siapkan bukunya, siapkan penanya masing-masing. Siap ya? Ada yang nggak bawa pena? Bawa semua? Bawa. Ada yang nggak bawa buku? Bawa ya, karena sekolah bawa buku, bawa pena. Itulah cangkul kita untuk kita menuntut. Kali ini kita masuk ke tema 3. Yang sebelumnya kita ada di tema 2. Kita ada tema 2 kemarin membahas tentang ciri khusus makhluk hidup. Terus juga membahas tentang perjuangan ya para pahlawan yang mempertahankan Indonesia. Kemarin ada perang ada perang Surabaya, apa lagi? Kali ini kita masuk ke tema 3, yaitu tema 3 adalah tokoh dan penemuan. Subtema satunya penemu yang mengubah dunia. Hari ini kita masuk pembelajaran 1 di bahasa Indonesia. Tujuan belajar hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca dan menuliskan teks eksplanasi ilmiah yang terdapat pada Google, peserta didik mampu menemukan struktur dari teks eksplanasi ilmiah dengan baik. Yang kedua, dengan menganalisis teks eksplanasi pada tayangan PowerPoint menggunakan media AI, peserta didik mampu menyimpulkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Jadi kan mencari teks eksplanasi, kemudian mencari strukturnya. Yang ketiga, mencari informasi penting. Oke, sebelum belajar kita ice bridging dulu. Ya, semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat semua. Hari ini kita mau belajar ice bridging-nya. Kita akan mencari tahu tentang gajah dan semut. Tahu gajah? Tahu. Gajah itu Besar. kalau besar kan itu begini kan. Jadi kita baca begini, gajah itu besar. Semut atau semut? Kecil. Kecil, tapi kita buatnya besar. Semut itu untuk melatih konsentrasi, melatih antara gerakan tangan dengan perintah dari otak. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Oke, siap? Gajah, semut, gajah, semut, 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 gajah, 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 semut, semut, gajah, semut. Besil, besil. Ada terang nama kecil ini besil jadinya. Ulang lagi. Gajah, semut, 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 gajah, 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 semut, semut, gajah, gajah, semut, semut, gajah, semut, gajah, 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 gajah. Oke, udah berhasil tadi, ayo. Oke, gajah, semut, 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 gajah, 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 semut, semut, gajah, gajah, semut, gajah, semut. Masih belum siap, masih gajah, semut, 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 gajah, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, gajah, gajah, semut. Oke, berarti sudah siap untuk sudah konsentrasi. Konsentrasi itu mempersiapkan kita untuk belajar. Kita masuk ke materi aja. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah.
Pertama Pak Joko Tadu. Pak Guru punya gambar. Gambar apakah ini? Rumah. Rumah siapa ini? Oh, rumah orang ya, rumah kayak Pak. Rumah orang. Ada gambar sebuah rumah. Ini apa rumahnya? Terang. Iya, terang. Rumahnya bagus ya, rumahnya ya. Kayak rumah Pak Guru. Tapi tak kapan rumah kayak gitu. Yang kedua gambar apa ini? Emang ada rumahnya? Ya, ini gambarnya tidak kelihatan. Ini mana gambar sebuah rumah yang tidak ada lampunya. Jadi tidak ada cahaya. Dia gelap gulita. Coba dari dua gambar ini perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab? Perbedaannya siapa sih? Perbedaannya itu banyak lampu. Tidak ada cahaya. Yang sebelah kiri ada cahayanya, ada lampunya. Yang sebelah kanan gelap, tidak ada cahaya. Ada lagi yang bisa memberikan perbedaan? Itu? Oh, benar. Yang ini ada cahayanya karena ada arus listrik. Yang sebelah tidak punya listrik. Mungkin dia nggak pernah bayar listrik dan diputus sama PLN-nya. Yang kedua, tahukah kamu siapakah ini? Tahu? Hah? Oh, aku Pak, kan ya? Dan bapaknya ini, bukan? Oh, bukan. Iya, Mikhail. Bisa Mikhail, bisa Michael, bisa Michael. Ya. Mungkin kita biasa agak susah mengucapkan namanya. Mikhail Faraday. Dia adalah tokoh penemu listrik. Dialah yang menciptakan listrik pertama kali. Seperti apa dia buatnya? Dia buatnya seperti ini. Nah, ini adalah miniatur generator yang dibuat oleh Faraday. Dia menciptakan sebuah generator untuk mendapatkan arus, menciptakan arus listrik. Faraday itu adalah seorang tokoh yang tidak sekolah. Dia sekolah cuma sebentar. Justru dia keluar karena dia merasa dia itu adalah orang tidak mampu. Dia keluar, namun dengan kegigihannya, ya, dia terus belajar sendiri, menciptakan sebuah penemuan. Akhirnya dia menjadi seorang penemu listrik. Dia sering gagal, tapi tetap berusaha. Nah, perjuangan dia harus kita contoh. Bahwa kita harus apa? Jangan pantang menyerah, harus semangat. Ya, Pak Guru punya sebuah teks di depan. Coba Pak Guru minta Kaas untuk baca teksnya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat menghambat meski tidak ada media penghalang. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perbedaan medan magnet dan medan listrik yang menjadi terus. Proses tersebut kemudian itu terjadinya arus yang kemudian dipandang sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik dengan tinggi berupa jaringan kabel pada penarikan yang penerimaan di berbagai daerah. Dari 2025,
Ayo baca teks berikutnya. Contoh pakaian seni dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Pakaian yang disusun sendiri pada lampu senter adalah pakaian mana hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala dengan namun baterainya pada pakaian diberikan bisa dipenuhi karena lampu-lampu adalah penting pengenalan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun di Indonesia kita melihat biasanya menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Tadi itu ada teks yang pertama dan juga teks yang kedua itu saling menghubungkan ya, masih satu teks ya. Nah, teks tersebut itu merupakan contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Yaitu teks eksplanasi apa tadi? Nah, apa itu? Tahu belum? Belum. Nah, kita akan kita bahas hari ini. Ya. Apakah kamu sudah tahu teks eksplanasi ilmiah? Tahu belum? Belum. Kalau belum tahu, Pak Guru kasih tahu. Ya, bukan kasih tahu. Artinya kita tahu. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Jadi teksnya itu berisi tentang ilmu pengetahuan alam. Contohnya seperti gejala alam, proses arus listrik, terjadinya pelangi, banjir dan lain-lain. Contohnya itu. Jadi dia membahas tentang proses suatu peristiwa alam. Bisa membahas tentang banjir, bisa membahas tentang terjadinya pelangi, tsunami, apalagi gempa bumi, bisa juga apalagi bisa membahas proses terjadinya kupu. Bisa juga kan? Ya, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Terus teks eksplorasi ilmiah ini memiliki fungsi untuk memberi penjelasan pada para pembacanya tentang terjadinya suatu fenomena berdasarkan sebab dan akibat. Misalnya teksnya membahas tentang banjir, karena dia memberikan penjelasan tentang banjir, bagaimana sebabnya terjadinya banjir, apa akibat dari banjir. Misalnya teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah itu mempunyai struktur atau bagian. Yang pertama itu berisi tentang pernyataan umum. Jadi yang paling atas, yang teks di paragraf pertama itu berisi pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan secara umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Bukan tentang banjir, tapi menjelaskan apa itu banjir. Banjir adalah bla. Yang menjelaskan tentang pelangi. Pelangi adalah namanya pernyataan umum. Dia menjelaskan gambaran tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, namanya apa kedua? Deret yang jelas. Pada bagian ini berisi proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dari fenomena tersebut. Jadi paragraf 2 berisi penjelasan. Jadi gejala banjir yang pertama bukan banjir adalah. Nah, di paragraf kedua itu menjelaskan sebabnya kenapa terjadi banjir. Terus menjelaskan akibatnya dari banjir itu terletak di paragraf yang kedua. Yang menjelaskan. Yang ketiga penutup atau interpretasi, merupakan kesimpulan atau pernyataan singkat tentang topik atau peristiwa telah dijelaskan. Jadi yang ketiga berisi kesimpulan. Jadi peristiwa yang dijelaskan di paragraf 1 dan nah, dari teks
Jadi coba kita identifikasi mana yang merupakan pernyataan umum. Kan ada 3 kan? 1, 2, 3. Yang mana yang pernyataan umumnya? Ya, di paragraf 1 dia menjelaskan tentang arus listrik adalah dia menjelaskan topiknya arus listrik. Jadi yang pertama adalah di arus listrik di paragraf 1. Terus manakah yang kelihatan jelas? 2 dan 3. Dia menjelaskan tentang prosesnya. Proses adanya arus listrik dari generator sampai masuk ke dalam rumah. Namanya deretan penjelas. Terus yang ini namanya apa? Ya, penutup atau interpretasi yang berisi kesimpulan. Betapa penting peranan listrik di kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan. Dia menyimpulkan kalau kita nggak ada listrik, kita akan mengalami kesulitan. Itu namanya di bagian penutup atau interpretasi. Yang atas masih bagian 2 yang menjelaskan contoh rangkaian tugas kalian ini dalam kelompok yaitu mencari contoh teks eksplanasi ilmiah mengenai listrik dan energi menggunakan bantuan media AI. Jadi kamu cari Google contoh teks eksplanasi ilmiah tentang listrik. Terus identifikasi bagi-bagiannya, mana yang pernyataan umum, mana yang penjelas, mana yang apa ketiga tadi penutup, mana yang penutup. Terus yang kedua, kamu cari informasi penting apa yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Paham nggak? Paham. Dan semua nabang dulu kalau paham. Berarti sekarang silahkan buat kelompoknya. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok sudah pegang KPD? Sudah. Sudah ke KPD-nya. Perhatikan depan semua, halo. Hai. Di bagian depannya itu ada kelompoknya. Terus kelompok 1, 2, dan 3. Anggota kelompoknya siapa aja kamu tuh? Tulis. Terus di lembar yang kedua itu tadi contoh teks eksplanasi ilmiah sudah kita baca di PowerPoint, ya. Nah, di bagian ketiga itulah yang kamu kerjakan. Kamu cari di Google tentang teks eksplanasi ilmiah tentang listrik. Kamu cari di situ, setelah kamu masukkan dalam kotak. Kan? Setelah kamu tulis semuanya, kamu cari mana yang umum, mana yang jelas, mana yang penutup. Setelah itu kamu yang kedua, kamu tuliskan
informasi penting yang kamu dapat dari teks tersebut. Paham? Jika nanti melalui kebetulan boleh karena dengan Pak Guru. Kita mengutuk waktu 10 menit. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Ya, silakan buka HP-nya, cari HP-nya. Mana HP-nya? Contoh teks eksplanasi ilmiah tentang skrip. Ini salah seperti itu. Mencari kalau dari itu. Itu pasti akan tulis dalam kita ada yang membacakan, baca yang tulis. Bagaimana? Kita ketemu teksnya? Sudah. Oh ya, sudah tentang skrip. Kamu tulis ya dalam kotak ini. Kamu cari mana yang pernyataan umum, mana yang jelas, mana yang penuh. Paham? Sudah, sudah ketemu teksnya? Sudah ketemu teksnya? Ada? Wah, ada. Sudah ketemu, nanti kamu tulis semuanya. Kamu cari mana yang pernyataan umum, terus mana yang jelas, mana yang paham ya? Harus bekerja kan? Jika ada yang bertanyakan boleh bertanya.
Coba bersama ya, kalian membantu. Kelompok satu bagaimana? Kok malaman? Bagaimana? Ya, sebelumnya ya. Teksnya, kamu tulis teksnya. Bukan umum. Kok masih Coba untuk kalian, momen lagi ya. Lebih cepat. Kita sama. Satu kalimat.
kan? Mana? Peristiwa 13. Proses keberadaan atau apa tadi? Interpretasi. Selesai. Kalau selesai kamu tes ini berisi tentang apa sih misalnya ya? Dengan undang kita usia tentang banjir. Nyambung nggak sama ini tadi? Nah, nama teksnya apa itu teksnya? Selesai. Ya kalau dua atau tiga. Nanti satu orang tolong bacakan hasilnya ya. Yang semua yang lantang berani tampil. Ya. Selesai. Sudah, selesai. Nomor kedua ya. Ya, kita bersiap untuk presentasi. Langsung selesai, kalau selesai. Ya, oke. Sekarang semua menghadap ke depan lagi. Dipegang hasil diskusinya. Kita akan presentasi kelompok. Sudah siap? Gabung semua kan? Kelompok 1 akan presentasi, kelompok 2, 3 perhatikan. Nanti siapkan sebuah pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo suaranya ya. Bagaimana sampai ke makhluk pernyataan umum ini memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena pengembangan teknologi sebagai bidang yang dipimpin oleh orang ini sebagai sumber energi dan energi. Ini dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai, PLTA, panas bumi, dan itu aliran angin, PLTA. Dua, deretan terminal. Setelah energi dihasilkan di pusat pembangkitan, energi listrik kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan tinggi di waktu api. Lalu kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstraksi yang menyalurkan energi dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui pindat yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan energi listrik kemudian masuk ke bentuk energi diberikan oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kali.
Kemudian energi disalurkan dibentuk distribusi dan dihubungkan kembali kesamaannya dalam satu distribusi menjadi tegangan rendah 250 volt. Tekanan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah warga. Interpretasi dengan adanya listrik ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Informasi hanya didapatkan dari teks proklamasi dunia yang tidak listrik memiliki peran penting dalam organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran sungai dari desa, panas bumi PLTU, aliran angin PLTU. Dengan adanya listrik, ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Tepuk tangan. Karena dia anak perempuan tapi suaranya lantang, dia berani. Ya, kelompok lain silakan untuk bertanya atau menanggapi. Kelompok dua silakan untuk menanggapi. Itu panjangannya Panjangan PLTA sama PLTU. tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap. PLTA pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTU pembangkit listrik tenaga Uap. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2. Sekarang mengerjakan silakan jangan tang suaranya ya nak. Gerakan peduli energi satu pertanyaan gerakan peduli energi termasuk usaha menghemat energi. Gerakan ini dilakukan karena banyak manusia yang menggunakan energi secara berlebihan atau tidak tepat guna. Salah satu contohnya boros menggunakan listrik. Buat deretan penjelas. Gerakan peduli energi bisa dilakukan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Tujuan utama yang ingin dicapai ialah menggunakan energi secara tepat guna atau tidak berlebihan. Hal ini dapat terwujud karena rutin dilakukan baik sekolah ataupun rumah. Ada beberapa usaha nyata yang telah dilakukan sebagai bentuk gerakan peduli energi. Usaha tersebut adalah mematikan komputer jika tidak digunakan, mematikan karena setelah selesai digunakan menggunakan bus atau kendaraan umum atau pergi ke sekolah, memakai sepeda untuk berpergian, mematikan televisi dan pendingin ruangan apabila tidak digunakan, mencabut charger laptop serta gadget, menggunakan lampu saat kondisi ruangan gelap atau ketika malam tiba, menggunakan peralatan elektronik yang ramah lingkungan dan hemat energi. Jika kesimpulan atau interpretasi gerakan peduli energi
energi adalah usaha menghemat energi yang dilakukan dengan menggunakan energi secara tidak berlebihan atau tetap guna. Agar menghemat energi dapat tercapai, gerakan tersebut harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Contohnya dengan mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan transportasi umum saat bepergian. Yang kedua, ya. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3 silakan. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Terus, sudah. Nanti kita harus mematikan lampu di siang hari, terus mematikan TV yang tidak ditonton. Terus ketika mematikan HP atau gadget tadi namanya ya, kalau tidak perlu harus dicabut. Namanya menghemat energi listrik. Sekarang kelompok 3 silakan. Bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh tekan listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya teori listrik, komputer dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai dunia. Kebutuhan akan listrik yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. 2. Deretan penjelas. Listrik dihasilkan di setiap pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air waduk atau sungai 1 masuk melalui pintu 2 yang diatur oleh kutub pengaman 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan 4. Air di dalam pipa besar 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke pintu 7 melalui kutub pengatur 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggunakan turbin. Energi besar tersebut kemudian berubah menjadi energi listrik oleh generator 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transportnya 9. Energi listrik kemudian dibalikan ke konsumen oleh saluran transmisi hulu. 3. Penutup atau kesimpulan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Di atas pernyataan umum atau pembukaan, listrik sangat singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Deretan penjelas atau berisi urutan peranan atau penjelasan terlengkapkan dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan penutup atau kesimpulan adalah kesimpulan memiliki interpretasi atau pendapat singkat menulis tentang topik yang dijelaskan. Nah teman-teman, tadi mengenai teks eksplanasi ilmiah. Selamat belajar! Tentang teks eksplanasi dan perkataan umum dengan penjelas dan kesimpulan kita hari ini yaitu yang pertama, listrik adalah salah satu sumber energi yang sangat membantu dalam kehidupan manusia. Kedua,
Penemuan energi listrik ini sangat dirasakan kebermanfaatannya bagi kehidupan manusia. Ya. Kita bisa terang rumahnya, kita punya apa lagi? Ya, bisa buat apa? Ngecat HP, apa lagi? Bisa menghidupkan kulkas, televisi, dan lain. Yang ketiga, teks eksplorasi ilmiah membantu kita dalam memahami tentang suatu peristiwa. Ya, banjir, tsunami, gempa bumi, tsunami, ya, tentang peristiwa alam. 4. Dengan membaca dan memahami teks eksplorasi ilmiah, kita dapat mengetahui sebab dan akibat suatu peristiwa. Sebelum kita mengambil pelajaran, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Ada 5 soal pilihan ganda dalam waktu 5 menit kalian kerjakan secara mandiri. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang.
pulsa lagunya. Sudah, kembali berapi. Belajar tentang apa? Tentang listrik. Terus tentang teks eksklamasi ilmiah. Nama hari ini? Nah, berarti besok kita sudah belajar kembali. Kita masih belajar menggunakan PBL, problem based learning. Ketika belajar membacakan suatu masalah. Untuk pelajaran berikutnya di episode kedua kita akan membahas tentang listrik dalam senter atau senter ya baterai. Tugas kalian nanti, tugas di rumah, silakan buat sebuah senter sederhana ya. Kemudian akan kita bahas di hari Jumat. Paham? Berarti kita siap untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan Dimas kita doa berikutnya. Sertanya